السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram, dan kita sedang membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hukum-hukum yang terkait dengan sumpah, yang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menuliskan judul atau memberi judul Kitabul Aiman, dan telah kita sebutkan beberapa muqaddimah terkait dengan Kitabul Aiman, di mana lafaz atau kata-kata al-aiman ini merupakan bentuk jamak dari yamin. Adapun lafaz yamin di dalam bahasa Arab artinya al-yad, tangan. Kemudian lafaz ini dijadikan istilah untuk sumpah karena orang-orang Arab dahulu ketika mereka bersumpah satu sama lain, mereka menjabat tangannya atau saling menjabat tangan. Dan kita juga telah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Ibnu Hajar pada bagian pertama dari Kitabul Aiman, di mana di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan tegas bagi siapapun untuk bersumpah selain dengan nama atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis, dalam suatu perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, khalifah yang kedua. Ketika itu Rasulullah mendengar dari lisan Umar bin Khattab sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu sumpah dengan bapaknya. Dan seketika itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran dan menjelaskan status sumpah selain dengan nama Allah, di mana beliau bersabda: "Ala innallaha qad yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kalian an tahlifu bi abaikum, untuk kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Karena inilah yang umum dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Tidak berarti bahwa selain bersumpah dengan bapak-bapak kita dibolehkan.
penyebutan kata-kata bapak di dalam hadis ini hanya untuk menjelaskan kebanyakan yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu, di mana mereka bersumpah selain dengan nama Allah, yaitu dengan bapak-bapak mereka. Akan tetapi larangan bersifat umum terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sifatnya, maka masuk di dalam larangan yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian dalam lanjutan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali, "Faman kana halifan falyahlif billah." Siapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Aw liyasmut, atau dia diam. Kemudian di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Wala bi ummahatikum, demikian pula dengan ibu-ibu kalian. Wala bil andad, demikian pula dengan tandingan-tandingan, dan yang dimaksud di sini adalah sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang jahiliyah pada waktu itu, diantaranya adalah Lata dan Uzza. Wala tahlifu illa billah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksud dengan nama Allah adalah semua nama-nama Allah. Ya, tidak hanya wallahi, tapi bisa bersumpah dengan nama-nama Allah yang lain, atau juga bisa bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang mengatakan wa izzatullah wa qudratullah, maka ini termasuk sumpah yang dibolehkan, bahkan diperintahkan bagi siapapun yang hendak bersumpah, hendaklah bersumpah dengan menyebutkan nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun, dan janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian berkata jujur di dalamnya. Di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa ketika seseorang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka perilakunya, perbuatannya tersebut termasuk bagian dari kekufuran. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan termasuk bagian dari kesyirikan. Dan kalau kita mencermati sebab dan asal usul adanya sumpah, dan sumpah ini tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan juga dilakukan oleh non muslim. Bahkan di zaman jahiliyah pun, ya, bangsa Arab sudah terbiasa di dalam menguatkan ucapan-ucapannya mereka bersumpah. Dengan apa mereka bersumpah? Dengan menyebutkan sesuatu yang sangat besar, yang dianggap memiliki kelebihan, yang mana ketika ia bersumpah dengan sesuatu yang dianggap memiliki kelebihan tersebut, di saat yang sama mereka juga meyakini bahwa jika ia berdusta di dalam sumpahnya, maka ia akan mendapatkan mudarat dari sesuatu yang dia jadikan sebagai sumpah tadi. Jadi misalnya dia bersumpah dengan Lata dan Uzza, dan ternyata ia dusta di dalam sumpahnya, maka orang Arab meyakini dia akan mendapat mudarat dari Lata dan Uzza tadi. Nah, inilah sebabnya kenapa kemudian sumpah selain dengan nama Allah ini masuk di dalam kesyirikan. Kalau tidak meyakini seperti itu, ya, tidak meyakini bahwa yang dia jadikan atau nama yang dia sebutkan di dalam sumpahnya selain Allah, kalau dia tidak meyakini bahwa ia bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadanya, maka tetap itu masuk dalam kesyirikan, tapi syirik kecil.
Ya, karena semua aktivitas amalan yang bisa menjadi sarana untuk sampai ke syirik besar itu masuk dalam kategori syirik kecil. Namun bukan berarti karena dia syirik kecil lantas dia masuk dalam dosa-dosa kecil, tidak demikian. Bahkan dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar itu adalah syirik. Termasuk di dalamnya syirik kecil. Jadi seperti itulah sejarahnya, ya, sebab orang bersumpah menyebutkan sesuatu yang dia yakini kalau ternyata ia berdusta di dalam sumpahnya, yang dia sebutkan itu bisa memberikan manfaat kepada dia. Atau sebaliknya, jika ia jujur dalam sumpahnya, maka yang ia sebutkan itu bisa memberikan manfaat kepada dia. Kalau dusta bisa memberikan mudarat kepada dia. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar ada seorang sahabatnya yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka Rasulullah tidak menunda-nunda dan langsung mengingkari. Khawatir keyakinan seperti ini kembali tumbuh di hati-hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis yang disebutkan tadi menunjukkan kepada kita semua bahwa orang yang tidak tahu termasuk di dalam kategori orang-orang yang dimaafkan dan tidak dihukum. Ya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar namun disebabkan karena ketidaktahuannya, maka insyaallah mereka termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini dibahas secara khusus di dalam sebagian kitab-kitab akidah dengan judul Al-'udhru bil jahl, uzur karena tidak tahu. Dan di dalam hadis tadi, ya, sama sekali Rasulullah SAW tidak memberikan hukuman kepada sahabatnya. Ya, kenapa? Karena memang tidak tahu. Kemudian di hadis ini juga Rasulullah SAW memberikan pembelajaran kepada kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, di mana sepatutnya bagi seseorang yang hendak melarang sesuatu, hendaknya ia memberikan alternatifnya, memberikan gantinya. Ya, kalau ada yang dianggap tidak syar'i, maka kita berikan gantinya yang syar'i. Nah, di sini Rasulullah SAW di dalam hadis melarang mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan selain nama Allah. Lalu kemudian Rasulullah menggantinya dengan agar mereka bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga di dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah dan beliau mendapati penduduk kota Madinah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memang sudah lama berada di Madinah, mereka merayakan ada 2 hari yang mereka jadikan sebagai hari raya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ada apa dengan 2 hari tersebut? Kemudian sahabat menjawab, sesungguhnya 2 hari itu sudah terbiasa kita lakukan di zaman jahiliyah, bermain-main dan berpesta di dalamnya sebagai bentuk mengistimewakan daripada 2 hari tersebut. Maka Rasulullah SAW katakan kepada mereka, innallaha qad abdala lakum ma huwa khairum minhuma, Idul Adha wa Idul Fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti 2 hari itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya apa? Rasulullah SAW ketika melarang sesuatu, maka beliau juga tidak lupa memberikan solusinya atau yang bisa mengganti yang tadi ditinggalkan disebabkan karena ia diharamkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam salah satu ungkapannya yang menjelaskan tentang
pentingnya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku bersumpah dengan nama Allah, dusta isinya, lebih aku sukai daripada aku bersumpah selain dengan nama Allah, namun meskipun saya jujur di dalamnya. Kenapa Ibnu Mas'ud? Apa makna dari perkataan Ibnu Mas'ud ini? Beliau ingin mengatakan bahwa maksiat, ya, ketika seseorang bersumpah dengan nama Allah, berdusta, maka yang dia lakukan adalah maksiat. Ketika seseorang bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur, yang dia lakukan adalah kesyirikan. Nah, Ibnu Mas'ud ingin mengatakan bahwa maksiat itu lebih ringan daripada kesyirikan. Ya, dosa disebabkan oleh dosa maksiat itu lebih ringan daripada dosa syirik. Itu yang ingin dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dalam ucapannya, li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Ini juga merupakan pengajaran kepada kita semua bahwa di dalam melakukan pembinaan kepada umat, yang harus menjadi prioritas, yang harus selalu dinomorsatukan adalah perbaikan dan pembinaan akidah dan tauhid mereka, karena inilah yang sangat mendasar. Di dalam riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafar." Ya, siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir. Dan perinciannya seperti yang disebutkan tadi, ya, kadang dia kufrun asghar dan kadang kufrun akbar. Kadang kufurnya itu mengeluarkan dia dari Islam, dan kadang juga kufurnya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kapan sumpah itu menjadi kekufuran yang mengeluarkan dari Islam? Kalau yang bersumpah meyakini bahwa nama yang ia sebutkan di dalam sumpahnya bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau sekedar mengucapkan saja, maka ini juga kekufuran tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun satu hal juga yang penting untuk kita perhatikan, bahwa ini hukum perbuatannya, ya, ini hukum perbuatannya. Dan ya, para ulama kita selalu membedakan antara hukum perbuatan dengan hukum yang melakukan perbuatan. Jadi bisa saja kita menghukumi perbuatannya bahwa itu adalah kufur, itu adalah syirik. Namun menghukumi pelakunya bahwa ia telah kafir dan sebagainya, ini adalah persoalan yang berbeda. Di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi terlebih dahulu, dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dan kualitas keilmuan yang mumpuni baginya untuk melakukan yang namanya ijtihad dalam rangka menghukumi orang tersebut bahwa ia telah kafir, ia telah murtad. Ya, karena urusan mengkafirkan ini bukan urusan yang mudah. Ya, karena kalau sudah kafir, ya banyak hukum-hukum lain yang akan ikut menyertainya. Ya, sehingga ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas keilmuan. Adapun kita, ya, yang keadaannya seperti kita, maka kita hanya sebatas menghukumi perbuatannya. Termasuk juga yang sumpah yang kadang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu sumpah menyatakan dirinya murtad. Ya, saya kafir kalau apa yang saya katakan ini dusta. Ya, saya keluar dari Islam kalau yang saya katakan ini dusta. Ya, ini juga termasuk diantara sumpah yang tidak
dibolehkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dengan sanad yang sesuai dengan syarat Imam Muslim dari hadis Buraidah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man halafa faqal, siapa yang bersumpah dan mengatakan inni bari'um minal Islam, sesungguhnya aku keluar dari Islam, fa in kana kadziban fa huwa kama qala, sekiranya ia berdusta maka ya terjadilah sebagaimana apa yang dia katakan. Wa in kana shadiqan, dan jika ia jujur, ya jika ia jujur dalam ucapannya tadi, falan yarji'a ilal islami saliman, maka ia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Tadi disebutkan bahwa dalam perkataan Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan. Ya, tadi setelah disebutkan bahwa maksud dari perkataan Ibnu Mas'ud tadi untuk menjelaskan bahwa dosa bersumpah selain dengan nama Allah itu jauh lebih besar daripada dosa kemaksiatan berupa dusta. Jadi tidak berarti bahwa bersumpah, ya, bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta itu ringan dosanya, tidak. Ya, bahkan di dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan anna Arabiyan qal ya Rasulullah mal kabair, seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Rasulullah, mal kabair, apa saja dosa-dosa besar itu? Fadzakara asya'a wa qala wal yaminul ghamus. Rasulullah menyebutkan beberapa dosa-dosa besar, dan diantara yang disebutkan oleh Rasulullah adalah al-yaminul ghamus, ya, sumpah dengan nama Allah tapi dusta. Jadi termasuk di dalam dosa besar. Tapi dosa bersumpah selain dengan nama Allah itu jauh lebih besar, karena ia merupakan wasilatun ila asyirk. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk, wa fi riwayatin al-yaminu ala niyatil mustahlif, akhrajahuma Muslimun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk, sumpahmu itu ala ma yusaddiquka bihi sahibuk, yang dibenarkan oleh saudaramu. Maksudnya yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh saudaramu yang memintamu bersumpah. Ya, ini terkait dengan sumpah yang diucapkan karena diminta bersumpah. Ya, kadang ada orang bersumpah ingin meyakinkan lawan bicaranya atau orang yang diajak berbicara bahwa apa yang diucapkannya benar adanya. Namun kadang juga ada orang yang bersumpah karena diminta bersumpah. Ya, terutama dalam pengadilan biasanya terjadi seperti ini. Ya, ketika misalnya seorang tertuduh dan yang tertuduh tadi si penuduh tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk memvonis tersangkanya, maka tersangka tadi diminta bersumpah. Maka ketika diminta bersumpah, dia harus bersumpah sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang memintanya bersumpah. Artinya ia tidak boleh meniatkan sesuatu di dalam hatinya untuk menyelamatkan dirinya dari pelanggaran terhadap apa yang diucapkannya secara lafaz. Jadi misalnya dia dituduh mencuri emas, kemudian disuruh bersumpah, wallahi saya tidak mencuri. Ya, begitu saja lafaznya. Maksud daripada yang menyuruh bersumpah tidak mencuri emas, tapi ia meniatkan yang lain. Wallahi saya tidak mencuri uang misalnya.
tapi tidak disebut lafaz uangnya, hanya diniatkan di dalam hati. Maka niat seperti ini tidak berlaku, tidak berguna, karena yang menjadi ukuran adalah niat orang yang memintanya bersumpah. Dan hal ini ditegaskan, ya, hal ini ditegaskan di dalam riwayat yang lain, al-yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu berdasarkan niat orang yang meminta bersumpah. Kedua hadis ini, riwayat yang pertama dan yang kedua, kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini pengecualian, ya, ini termasuk yang dikecualikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, di dalam hadis ini dikecualikan bahwa tidak semua amalan itu tergantung pada niatnya. Ya, tadi orang yang bersumpah dia niatkan yang lain, tapi niatnya itu tidak memberikan manfaat kepada dia. Hanya ada satu keadaan, ya, ada satu keadaan di mana orang yang diminta bersumpah bisa meniatkan yang lain dan niatnya itu memberikan manfaat kepada dia, yaitu ketika ia dalam posisi terzalimi. Ya, ada pencuri datang ke rumahnya misalnya, sudah diperiksa semua tempat-tempat penyimpangan uangnya, tapi tidak ketemu. Pencurinya minta bersumpah, wallahi sudah tidak ada uang di rumah ini. Maka ia bersumpah seperti itu dan dia meniatkan yang lain, ya, sudah tidak ada uang di rumah ini yang jumlahnya sekian misalnya. Maka niat seperti ini memberikan manfaat kepada orang yang bersumpah, dalam arti ia tidak melanggar sumpah karena ia dalam posisi terzalimi. Syekh Al-Bassam mengatakan, ya, terkait dengan penjelasan hadis tadi, beliau mengatakan al-hasil anna al-qadiya idza halafa man tawajjahat alaihi al-yamin fi ad-da'awi fa innal yamina takunu ala niyatil mustahlif. Ya, kesimpulannya kata beliau, anna al-qadi, bahwasanya seorang qadi, seorang hakim, idza halafa, jika ia memerintahkan bersumpah, man tawajjahat alaihi al-yamin, yang posisi orang tersebut diminta untuk bersumpah. Jadi di dalam peradilan Islam ada yang menuduh dan ada yang tertuduh. Penuduh kewajibannya adalah memberikan bukti, dan kalau ada bukti maka itulah yang, dan buktinya diterima oleh hakim, maka atas dasar bukti itulah dijatuhkan vonis. Namun jika ternyata tidak ada bukti atau ada bukti tapi tidak diterima oleh hakim, tidak dianggap sebagai alat bukti, maka untuk meloloskan dirinya dari tuduhan, yang tertuduh ini harus mengucapkan sumpah bahwa ia tidak sebagaimana yang dituduhkan. Fa innal yamina takunu ala niyatil mustahlif. Maka sumpah tersebut, sumpah yang diucapkan oleh si tertuduh, itu berdasarkan niat yang memintanya bersumpah. Dalam hal ini adalah al-qadi. Wala takunu ala niyatil halif, dan tidak berdasarkan niatnya yang mengucapkan sumpah. Wa annahu la yanfa'uhu ta'wiluhu wa tawriyatuhu, dan sama sekali tidak bermanfaat takwil yang dia maksudkan dari sumpahnya, ya, atau tauriyah. Ya, tauriyah ini salah satu, dia bukan dusta, tapi ia mengucapkan suatu ucapan yang memiliki dua kemungkinan. Ya, satu kemungkinan yang sangat jauh maknanya, namun itulah yang ia maksudkan, dan ada kemungkinan yang sangat dekat maknanya, tapi bukan itu yang dia maksudkan. Itu namanya tauriyah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, beliau menjelaskan keadaan lain di mana orang mengucapkan sumpah. Ya, kalau tadi diminta bersumpah, ya,
Maka ketika bersumpah berdasarkan niat yang memintanya bersumpah. Keadaan yang lain, wa amma idza halafa bighairi istihlafil qadi, adapun jika ia bersumpah tanpa diminta oleh qadi, oleh hakim, wa warra fatanfa'uhu at-tawriyah, dan ia bertauriyah, maka tauriyahnya itu memberikan manfaat. Ya, misalnya ada yang bertanya, ada uangnya. Yang bertanya sebenarnya memaksudkan ada uang ya punya uang maksudnya, entah di kantongnya atau di tempat, di bank atau di rumah. Jadi ada dua kemungkinan, ada uangnya, ada uang di kantongnya, atau dia punya uang entah di mana dia simpan. Dia mengatakan saya tidak punya uang. Nah, kata-katanya saya tidak punya uang itu ada beberapa kemungkinan. Memang tidak punya uang sama sekali, atau tidak punya uang di kantongnya. Nah, kalau dia bersumpah wallahi saya tidak punya uang, dan dia maksudkan tidak punya uang di kantongnya meskipun ada di rumahnya, maka ini namanya tauriyah, dan tauriyahnya ini membebaskan dia dari pelanggaran sumpah. Ya. Meskipun mungkin yang bertanya menginginkan yang lain. Namun di kalangan para muhaditsin, ya, orang yang banyak bertauriyah itu termasuk yang kemudian tidak diterima hadisnya. Ya, kalau dikenal banyak sekali bertauriyah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin lil Bukhari fa'ti alladhi huwa khair wa kaffir an yaminik. Wa fi riwayatin li Abi Dawud fakaffir an yaminik thumma a'ti alladhi huwa khair wa isnaduha sahih. Hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang bersumpah pada perkara-perkara yang dimakruhkan. Dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu dari Abdurrahman bin Samurah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza halafta ala yaminin, jika engkau bersumpah dengan satu sumpah, ya baik itu sumpah ingin melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, fara'aita ghairaha khairan minha, namun ternyata engkau melihat ada yang lebih baik, engkau melihat bahwa yang lebih baik itu bertentangan dengan sumpah kita, fakaffir an yaminik, maka batalkan sumpah itu dan bayar kafarat. Wa'ti billadhi huwa khair, dan lakukanlah yang lebih baik itu dan batalkan sumpahmu, kemudian bayar kafarat. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum an tabarru, ya, janganlah engkau jadikan sumpahmu dengan nama Allah menjadi penghalang bagi kamu untuk berbuat kebaikan. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh beberapa ahli tafsir, ya, turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, di mana ketika terjadi fitnah atau tuduhan kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu anha dalam qissatul ifki yang sangat terkenal, ada di antara yang turut serta, ya, di antara yang terpengaruh oleh isu yang digembur-gemburkan oleh orang-orang munafik, itu salah seorang di antara mereka ternyata orang yang selama ini ditanggung, ya, sering diberikan nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, karena dia terlibat di dalam hal tersebut, Abu Bakar akhirnya
mengatakan tidak akan memberikan lagi nafkah. Kemudian turun ayat wala taj'alullaha urdatan liaimanikum an tabarruhum, dan janganlah sumpahmu dengan nama Allah menjadi penghalang untuk berbuat baik kepada untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dan di dalam lafaz yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa'til ladzi huwa khair, ya, lakukanlah yang lebih baik, wa kaffir an yaminik, dan bayarlah kafarat sumpahmu. Ya, kafarat sumpah itu gabungan antara ada pilihan, kemudian kalau yang ketiga-tiganya tidak bisa baru kemudian berpuasa. Ya, jadi ada 3: memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, dan memberi pakaian. Ini kita diminta memilih salah satu di antara yang 3. Dan kita tidak boleh berpindah ke yang berikutnya kecuali jika yang ketiga-tiganya ini tidak kita sanggupi. Kalau ketiga-tiganya tidak kita sanggupi, baru kita berpuasa 3 hari. Ya, jadi tidak boleh langsung mengambil puasa padahal sebenarnya ia bisa melakukan salah satu di antara yang 3. Karena di dalam ayatnya faman lam yajid fasiyam thalathati ayyam. Siapa yang tidak mendapatkan, artinya tidak sanggup. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.